Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Heiken no Majutsushi ga Sekai wo Suberu. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diceritakan bahwa semua orang tahu prajurit paling kuat, penyihir Ice Blade yang memimpin negara menuju kemenangan 3 tahun lalu. Akan tetapi hanya sedikit orang yang tahu nama asli penyihir Ice Blade yang bernama Ray Wade. Setelah melewati perang berdarah, Ray mendaftarkan di Akademi Arnold. Siap untuk mendapatkan kehidupan normal, kemewahan yang tidak pernah dia miliki. Untuk mencapai tujuannya, dia merahasiakan identitasnya sebagai penyihir Ice Blade. Bekas luka masa lalu masih menghantuinya hingga hari ini. Meskipun dikucilkan karena menjadi lang tidak apa-apa, Ray meminta maaf kepada si cewek berambut hijau itu yang mana dia kan baru kesini. Dua teman si cewek centil yang mendengar Ray baru masuk sekolah, mereka berdua pun merasa aneh yang mana seharusnya murid baru sudah masuk 2 hari yang lalu. Yang satunya bilang dia sudah tahu bahwa sekarang ada murid baru pada acara penyambutan ini. Dia pun tahu bahwa si Ray ini bukan dari keluarga atau turunan bangsawan maupun penyihir. Si rambut hijau yang tahu Ray orang biasa, dia pun sedikit jijik mungkin atau gak level banget. Nah, di sini kita tahu si rambut hijau ini bernama Wanda. Di saat yang sama datanglah cowok bersama gengnya. Dia ini bernama Albert Allium. Di situ Ray pun memperkenalkan dirinya. Si Albert bilang hanya bangsawan yang diperbolehkan masuk ke akademi ini. Setidaknya terlahir dari keluarga sihir. Yang mana karena Akademi Sihir Arnold, akademi yang bergengsi dan juga didirikan untuk bangsawan. Tidak cuma itu, Albert pun tahu Ray ini masuk ke akademi ini lewat siapa. Sekali lagi Albert bilang ini bukan tempat untuk orang biasa. Ray pun pelajari banyak hal di akademi ini. Albert sedikit marah kepada si Ray. Albert yang mau menonjok Ray, datanglah si cewek cantik yang bernama Amelia. Dia langsung berteriak untuk dihentikan. Amelia ini salah satu dari 3 keluarga bangsawan teratas. Kedatangan Amelia, Albert sedikit ciut. Tetapi tetap saja dia masih benci kepada Ray yang menurutnya gak level sama orang biasa. Setelah kepergian Albert dan gengnya, Amelia pun nyamperin si Ray. Amelia menanyakan apakah baik-baik saja. Ray di situ berterima kasih kepada si Amelia ini. Di saat yang sama Amelia pun memperkenalkan dirinya. Nama panjangnya dia ini adalah Amelia Rose. Selagi berkenalan, Amelia bilang bahwa untuk pertama kalinya orang biasa yang masuk ke akademi ini. Tidak cuma itu, Amelia sedikit memuji si Ray. Dan juga bila butuh apa-apa bisa memanggilnya. Setelah itu penyambutan pun dimulai. Penyambutan itu oleh guru yang bernama Capsek. Di sini guru Capsek bilang bahwa Akademi Sihir Arnold adalah akademi terbaik di dunia. Orang akan terasa karena lingkungan ataupun kerja keras. Terungkap juga bu guru ini adalah kepala sekolahnya di Akademi Sihir Arnold ini. Sambutan itu pun dilanjutkan. Sambutan dari perwakilan siswa yang dipimpin oleh Amelia. Dalam sambutan itu, Amelia merasa sangat terhormat bisa belajar dan bersekolah di Akademi Arnold ini. Amelia menegaskan ini bukan tujuan kita, melainkan sebuah titik awal. Dan juga akan ada banyak kesulitan, tetapi menurut Amelia kesulitan itu harus bisa mengatasinya. Setelah sambutan selesai, Ray pun diperkenalkan di dalam kelas oleh guru. Ray pun memperkenalkan dirinya. Dalam perkenalan itu, Ray menjelaskan dia ini dari keluarga biasa. Tidak cuma itu, Ray bilang bahwa dirinya orang pertama yang masuk ke sekolah ini sebagai orang atau keluarga biasa. Dengan tekad yang kuat, Ray ini berusaha untuk menjadi penyihir terbaik. Nama guru itu pun terungkap yang bernama Helen Grady. Bisa dibilang Gray. Setelah pelajaran dimulai, Ray pun sedikit bengong dan membayangkan masa lalunya. Di saat yang sama, Bu Gray pun dengan sihirnya dan dia menegaskan bahwa ini masih dalam jam pelajaran dan menyuruh untuk fokus. Bu Gray pun akan membahas peringkat dari penyihir. Bu Gray menyuruh Amelia yang menjelaskan. Terungkap asosiasi dipisahkan menjadi 5 peringkat. Ada Ariti, Salaka, Kancana, Platina, dan Gandarwara. Gandarwara ini sebagai peringkat yang paling suci. Terungkap juga hanya 7 penyihir Gandarwara. 7 orang yang ahli dalam ilmu sihir. Dan juga sebagai 7 penyihir terkuat di dunia. Walaupun terkuat di dunia, tetapi ini masih misteri. Terungkap juga kepala sekolah Bu Capsek atau si Abby Garnet mempunyai sihir api. Selanjutnya ada penyihir racun yang bernama Carol Caroline.
Dia ini dikenal oleh masyarakat sebagai orang peneliti ilmu sihir. Dan juga satu penyihir pedang es ini menghilang setelah perang itu. Jadi dari semua itu cuma hanya 2 yang namanya belum diketahui. Bu Gray menegaskan selama di akademi ini perjalanan yang kalian tuju menjadi penyihir Gandharwara. Di saat yang sama Albert pun menanyakan kepada guru. Dia ini benar-benar sangat tidak suka kepada si Ray ini. Gray di situ sedikit marah. Dia pun menegaskan kepada murid yang masuk akademi ini telah lulus ujian untuk proses wawancara. Jadi mau orang biasa ataupun bangsawan bisa masuk sekolah ini, asalkan bisa lulus ujian, titik. Setelahnya pelajaran pun dilanjutkan dengan melakukan praktek ilmu sihir dan belajar dasar-dasarnya dulu menurut Gray. Gray memberi pertanyaan kepada si Amelia apa itu sihir. Amelia pun menjawab sihir adalah teknik untuk merekonstruksi materi pertama di dunia, prima materia. Jawaban dari Amelia pun benar. Gray di sini menjelaskan konsep dari ilmu sihir adalah kode teori. Dia bilang siapa yang mau menanyakan dari pelajaran ini. Apakah ada batasan untuk rekonstruksi dengan prima materia? Gray menjelaskan materia ini dibedakan menjadi 4 jenis. Padat, cair, gas, dan plasma. Jadi selain dari ini hanyalah fenomena. Setelahnya Elisa pun bertanya, yang mana setelah menghapus dinding esnya apa menggunakan kode antimaterial? Gray menjawab tidak. Jadi isi dari teori kode ganda Iceworld adalah teori tingkat dokter. Benar si Amelia ini sangat hebat. Tidak cuma hebat, dia ini kaya raya. Lagi dan lagi si Ray ini jadi bahan omongan semua orang yang ada di kelas ini. Apalagi si Albert sangat benci banget sama si Ray. Setelah selesai dekap juga si Elisa ini mengagumi Dr. Ainsworth. Si Elisa ini pengen juga seperti dia. Tapi menurut Elisa ini cuma angan-angan saja menurutnya. Tidak cuma Elisa, Ray pun sangat menghormati si Dr. Ainsworth ini. Elisa yang mendengar itu dia pun sedikit terkejut. Yang mana menurut Elisa baru kali ini bertemu dengan Ainser yang sebaya. Ray yang gak tahu saat yang sama Ray pun bilang kenapa Elisa ini menutup rambutnya pakai hoodie-nya itu. Yang mana menurut Ray ini padahal rambutnya Elisa bagus banget. Elisa menjelaskan kenapa dia menutupinya karena kuping dia ini sedikit aneh. Tetapi menurut Ray ini kelihatannya bagus juga. Terungkap ibunya si Elisa ini adalah seorang elf, atau bisa disebut bangsa elf. Walaupun begitu menurut si Ray Elisa ini cantik, mendengar itu Elisa pun sedikit baper. Tidak cuma itu, dia pun sekarang senang mendengar ucapan si Ray ini. Dan juga dia sekarang merasa sedikit percaya diri. Sore harinya mereka pun berpisah. Setelah perpisahan dengan Elisa, Ray pun menemui si Epi, yang mana Ray ini diundang olehnya. Terungkap juga si Epi ini tidak memilih teman yang mau dia bangsawan ataupun keluarga biasa, dia nggak peduli. Ternyata mereka berdua mempunyai badan yang kekar dan mereka pun berkenalan. Pagi harinya Ray pun lari pagi dan di pinggir jalan dia pun bertemu dengan seorang cewek. Terungkap nama cewek itu adalah Rebecca Bradley. Dia kelas 3 di sekolah itu. Setelah itu Ray berangkat sekolah dan dia pun berangkat bareng sama si Epi. Sembari berjalan Epi menjelaskan bahwa si Rebecca Bradley salah satu dari 3 keluarga utama. Ketiga bangsawan itu ada Rebecca Bradley, Amelia, dan Olgren. Khusus si Amelia ini, dia ini pemimpin dari 3 keluarga utama sekaligus putri tertua dari keluarga. Sekolah Ray pun menyuruh Epi untuk masuk duluan, yang mana Ray ini dipanggil oleh gurunya. Sesaat taruhnya si Ray mundur dengan nada ngomongnya sedikit jutek. Ray yang baik hati dia pun meminta maaf. Si cewek pun sadar ternyata dia ini ketemu orang viral. Seperti biasa mereka pun berkenalan. Setelah memperkenalkan diri, si cewek itu seketika berubah yang tadinya jutek menjadi bermuka gembira. Terungkap nama si cewek kuncir ini adalah Clarice Cleveland. Ray yang gak tahu Cleveland tapi dia senang bisa berkenalan. Clarice menjelaskan dia ini keluarga terkenal. Setelah selesai ngobrol dengan si Clarice, Ray pun menghampiri gurunya. Setelah itu cerita pun berlanjut dengan latihan sihir pedang. Di sini diperlihatkan latihan pertarungan pedang Ray melawan si Albert. Albert yang gak suka sama si Ray, dia ini langsung mengambil inisiasi menyerang duluan. Dengan sekuat tenaga si Albert, si Ray bisa menghindari serangan itu. Semua orang terkejut atas kerja si Ray. Tidak lama berselang, Albert kembali dianggap noob dan dikucilkan. Padahal si Ray ini mempunyai kemampuan luar biasa. Lanjut cerita, malam-malam terdengar suara horor, tapi ini bukan suara cewek melainkan cowok. Jadi agak jijik gitu dengarnya. Yang ternyata itu si Epi dan Ray yang lagi melatih otot-ototnya.
Mereka udah serasi banget punya kebiasaan yang sama, lalu dilanjutkan dengan meminum protein. Si Ray juga bertekad pengen mengikuti semua klub yang berada di akademi itu, mumpung dikasih kesempatan. Menurut Epi kagak akan mudah tapi si Ray untuk memiliki sebuah kartu berwarna emas seperti itu. Keesokan harinya, Ray masuk ke sebuah ruangan yang isinya itu pula anak laki-laki yang memiliki tubuh yang atletis. Itu adalah klub pengintai lingkungan, yang mana yang masuk ke klub tersebut harus berani karena mereka bakalan seperti layaknya seorang mata-mata gitu. Mainnya di hutan, terus yang paling penting adalah memiliki tubuh yang seperti mereka ini. Langsung aja si Ray menunjukkan tubuhnya yang begitu kekar banget, tentu membuat yang lainnya pada kagum macam itu. Terus ketuanya itu menanyakan apakah mempunyai kartu lisensi emas kayak dia. Si Ray juga punya, ternyata dia udah pengalaman kalau sebagai pemburu di hutan mah. Dengan begitu si Ray auto diterima sebagai pilar di klub tersebut, auto langsung rame dah. Setelah itu Ray masuk ke ruangan klub bunga ini malah berbanding kebalik sama klub yang sebelumnya ini isinya cewek semua. Ray adalah orang pertama yang pengen masuk ke klub yang full cewek tersebut. Kebetulan dia suka bunga. Rebecca yang jadi ketua klub sih kagak masalah kalau si Ray ingin masuk dan kagak keberatan cowoknya dia doang. Tapi yang jadi masalah temennya bernama Dina kagak setuju dengan si Rebecca. Takutnya si Ray ini mau macam-macam sama si Rebecca. Ditambah Ray ini orang biasa jadi harus benar-benar diuji dulu sebelum masuk. Alhasil Rebecca menyuruh si Dina sendiri memberikan tantangan kepada si Ray supaya bisa melihat seberapa seriusnya dia. Ray mah siap aja. Lalu Dina membawa si Ray ke atap sekolah. Di sana terdapat satu petak yang penuh dengan rumput liar. Jadi tugas si Ray kali ini adalah membersihkan semua rumput liar tersebut dan membentuk taman yang indah untuk ditanami bunga-bunga. Ray dikasih waktu seminggu untuk menyelesaikannya. Dia langsung membersihkan rumput-rumput liar itu di hari pertama sampai habis. Terus di hari keduanya dia membuat pola terlebih dahulu sehingga nantinya rapi ketika diberi penjagaan. Hari selanjutnya baru dia membuat penjagaan gitu biar kelihatan mantap. Tak lama kemudian Rebecca datang menghampiri si Ray. Dia memberikan si Ray makan siang, roti yang menurut Ray itu sangat enak. Ini makanan kelas atas. Kalau kayak gini kebetulan juga si Rebecca ini adalah perwakilan siswa di kelas 3. Emang luar biasa keluarga kelas atas. Tak lama terdengar suara yang lagi latihan pedang. Katanya bakalan ada kompetisi kesatria pedang sihir terbaik gitu, yang dinamakan Magic Chevalier. Terus Rebecca salpok sama tubuh si Ray kekar macam itu. Dia pengen memegangnya sedikit, Ray kasihlah gratis. Rebecca auto senang, baru pertama kali megang otot-otot macam itu. Di sisi lain, cewek-cewek lain melihat si Ray yang nampak makin populer. Mereka malah belum suka sama si Ray, terlahir dari keluarga yang biasa-biasa itu. Setelah 4 hari akhirnya yang tadinya cuma rumput liar kini udah cantik. Gara-gara si Ray dengan begini, si Dina bakalan menerima si Ray masuk ke dalam klubnya. Lalu mereka pun akan menanaminya langsung sama bunga-bunga. Sore harinya ketika mau pulang, si Ray keinget sama misi yang diberi kepala sekolah kalau dia disuruh untuk berhati-hati dan menjaga sekolahan, soalnya ada penyusup di Akademi Penyihir Arnold. Abi juga udah memberitahu kepada staf yang lain tentang ini. Ketika lagi di jalan ada si Clarice yang lagi jongkok di pinggir jalan. Dia kaget dipanggil sama si Ray, katanya itu orang lagi melihat serangga. Dia merasa malu aja karena dia ini terlahir sebagai keluarga bangsawan yang terkenal menyukai serangga. Padahal umumnya mereka itu suka anjing atau kucing. Ini malah serangga. Nah, si Ray jago banget gombal kalau dia juga suka serangga. Clarice langsung senang kayak gitu. Ada yang sama-sama suka serangga, jadi ditambah si Ray udah nganggapnya seorang teman si Clarice ini. Lantas dia kesenangan kayak gitu. Ray jadi teman pertamanya. Lain kali si Ray bakalan bercerita tentang serangga yang ada di hutan kepadanya. Lalu dia pun pergi pulang karena matahari juga sudah mau terbenam. Setelah itu jam pelajaran kali ini si Grady yang lagi dia meminta si Ray untuk menyebutkan beberapa jurus atau skill penyihir. Katanya ada jarak dekat dan ada juga jarak barbar. Ada yang area dan lain sebagainya. Jawabannya benar, Ray udah berkembang pesat sekolah di sana. Pelajarannya selesai, terus Grady meminta membuat kelompok yang berisikan 4 orang. Soalnya mereka bakalan praktek di sebuah hutan Kafka untuk melawan monster-monster. Rose udah kepikiran buat gabung sama si Ray. Ray sendiri diajak setim sama Epi. Siapa lagi kalau bukan bestinya. Dia udah percaya sama si Ray yang sudah punya lisensi pemburu itu.
Sisanya si Ray pengen ngajakin si Elisa. Dia sendiri merasa kagak yakin mau gabung soalnya dia takutnya beban. Tapi si Ray kagak mempermasalahkan itu. Alhasil dia mau. Tak lama si Rose pengen gabung juga sama si Ray. Jadi semuanya pas berempat. Aliyum masih belum terima juga sama si Ray ini. Setelahnya mereka dikumpulkan di hutan dulu dan diberikan arahan dan cara bermainnya, yang mana nantinya setiap kelompok harus menemukan setiap pos biar mendapatkan sampel. Namun harus hati-hati juga karena di hutan Kafka itu banyak monster-monster, jadi harus hati-hati. Mereka pun dibagi-bagi ke tempat yang berbeda. Sebelum dimulai, Elisa udah gugup duluan macam itu. Dia takut jadi beban. Sebelum itu mereka mengatur posisinya dulu. Awalnya si Ray ditempatkan di paling depan, cuma dia pengen di tengah, biar Epi yang di depan. Tak lama kemudian latihannya pun dimulai. Mereka langsung tancap gas. Mereka melakukan perjalanan jauh. Sampai akhirnya ada satu monster serangga yang sangat mudah Ray kalahkan. Hanya dengan satu serangan doang, mereka kagum melihat kehebatannya. Di sisi lain, si Clarice ini yang suka serangga malah kegirangan jir lihat monster serangga tersebut. Malamnya tim Ray beristirahat terlebih dahulu. Di sana teman-temannya memuji kekuatan pedang yang dimiliki si Ray. Terlebih dia juga udah tahu cara survive di hutan macam itu. Ray mengakui kalau dia udah terbiasa macam ini. Malah dia sering berkelana di hutan belantara. Lantas si Rose agak curiga. Terus si Epi merasa aneh kenapa si Rose orang keturunan bangsawan teratas mau bergabung dengan mereka. Sebenarnya dia kagak mau membawa-bawa garis keturunan tersebut. Dia udah berusaha agar menjadi dirinya sendiri. Intinya dia udah nyaman hidup seperti itu, berinteraksi dengan Ray dan yang lainnya. Epi juga bakalan terus mengandalkan si Ray. Terus Ray sedikit berpikir apakah dia pantas menikmati kehidupan bersekolah seperti itu. Soalnya dia udah terlalu akrab dengan yang namanya peperangan. Rose merasa aneh sama si Ray. Lalu Ray menyuruh yang lainnya untuk pada tidur. Sedangkan dia masih merenung. Sebenarnya gak ada larang si Ray untuk membuka identitas yang sebenarnya. Bahkan gurunya mempersilahkan itu. Tapi harus nanggung dampak yang bakalan terjadi setelahnya. Mungkin kalau dia punya teman yang bisa dipercaya, Ray bisa bercerita kepadanya. Ray tambah bingung. Esok paginya mereka lagi fokus, tiba-tiba terdengar suara jeritan. Ray auto lari ke sumber suara tersebut. Larinya kenceng banget, Jer. Ternyata itu timnya si Aliyum yang lagi terpojok. Teman-temannya udah ketangkep macam itu, tinggal si Al doang. Untungnya si Ray datang tepat waktu. Ray menunjukkan sedikit skillnya menghindari serangan monster tersebut. Lalu menusuknya seperti itu. Dan mati isi-pisi lemon squishy sekali. Ketika dia mau membantu si Aliyum, dia malah kagak mau. Dia menganggap kalau si Ray udah merendahkannya. Terus Ray menyuruh Elisa dan Epi menolong yang lain. Nah, si Rose merasa curiga dengan si Ray ini yang bisa mengalahkan monster sebesar itu sendirian. Dia penasaran siapa si Ray ini. Di sisi lain ada seseorang yang melemparkan sesuatu ke monster tadi, yang membuat monster tersebut bangun lagi. Dan ada garis-garisnya gitu. Ini semakin menyeramkan dari sebelumnya. Lanjut cerita monster yang sudah mati dan adanya seorang yang menghidupkan kembali monster itu pun semakin kuat. Ray melawannya sendirian, dia sedikit kewalahan. Maka dari itu, Amelia, Epi, dan Elisa mengkombinasikan dari kekuatannya untuk membantu melawan monster itu. Setelah di make-nya kena si monster, Ray pun dengan mudah melawannya. Ray membalas si monster dengan pedangnya. Epi pun langsung memuji si Ray. Beda dengan si Elisa, dia langsung memeluk Amelia dan dia ketakutan. Al yang lagi membantu temannya, salah satu temannya itu bilang bahwa timnya si Ray ini sangat hebat. Al di situ sedikit tidak suka atas perkataan temannya ini. Di sisi lain, Clarice yang melihat kehebatan si Ray, dia sedikit tidak percaya. Setelahnya tim Ray pun berhasil menjalankan misinya. Elisa yang meminta maaf karena telah menghambat waktunya atau cuma beban. Di sisi lain, Ray pun bilang dia juga meminta maaf karena Elisa dan Amelie harus mengikuti caranya dia dan Epi yang sudah terbiasa di hutan. Setelah itu murid pun dikumpulkan kembali dan juga mengkonfirmasikan untuk skor tertinggi dalam latihan praktek ini. Ya tentu nilai tertinggi dimenangkan tim Amelia. Clarice yang tepuk tangan berbeda terbalik dengan semua orang, malah tidak. Yang mana kan tim Amelia ini ada si Ray, jadi mungkin ini masalahnya. Apalagi timnya si Al sangat tidak suka banget sama si Ray ini. Epi pun sadar dengan keadaan yang ada. Ray dengan kesadaran dirinya mungkin karena dia
Keesokan harinya, Ray pun dipanggil guru yang bernama Lydia. Yang mana guru Lydia ini sangat pengen ketemu Ray. Sampai-sampai pembantu Lydia pun tahu soal itu. Lydia pun menyuruh pembantunya memanggil si Ray. Ray pun langsung nyamperin guru Lydia. Guru Lydia bilang bahwa Ray ini sudah semakin dewasa. Benar saja guru Lydia ini sudah kangen berat sama si Ray. Makanya akhir-akhir ini dia menantikan si Ray datang. Mereka berdua pun lanjut ngobrol dan menanyakan kabar si Ray. Terungkap ternyata kekuatan penyihir pedang es ini yang punya Lydia. Dan dia memberikan kepada si Ray. Guru Lydia pun memberitahu bahwa ilmu sihir dimulai dari otak. Lobus frontal otak adalah memproses format informasi internal, maka terwujud saat bersentuhan dengan prima materia. Dan itulah sihir yang sering digunakan. Maka dari itu guru Lydia bilang meneliti otak akan mengarahkan pembongkaran sihir itu sendiri. Bahkan mungkin kebenaran tentang seluruh dunia. Dan sekarang sudah banyak penyihir yang mau dengan sihir itu. Maka dari itu penyihir pembedah otak para penyihir itu sendiri. Penyihir itu dari Eginis. Dan Eginis meminta guru Lydia ini untuk gabung. Tidak cuma Lydia, para penyihir lainnya pun dihubungi olehnya. Dan guru Lydia bilang untuk lebih hati-hati kepada si Ray ini. Dan setelahnya mereka berdua pun berjalan-jalan ke hutan. Guru Lydia sedikit kesenangan dan juga bernostalgia di hari-hari latihan dulu. Di saat yang sama guru Lydia bilang apakah Ray ini sudah punya teman. Ray pun memberitahu tentang temannya ini. Dari Amelia Rose yang luar biasa. Terus Epi yang sahabat dari dulu. Dan juga si Elisa gadis setengah peri. Guru Lydia pun meminta untuk dipertemukan teman-temannya ini. Di pertengahan jalan, guru Lydia memberitahu bulan Juli yang sebentar lagi adu pedang sihir. Diadakan 3 akademi sihir kerajaan. Terungkap guru Lydia ini sudah menang 4 kali dalam kompetisi ini. Lydia yang sudah tidak bisa apa-apa, dia pun memberikan buku kepada Ray. Keesokan harinya Ray yang lagi berolahraga dia pun ketemu si Elisa. Elisa ini mau ke perpustakaan. Di situ Ray pun meminta untuk ikut. Elisa yang mendengar itu dia sedikit baper. Elisa pun langsung mengganti bajunya karena mau jalan sama si Ray. Ray dengan jalan ninjanya dia memuji si Elisa sampai-sampai Elisa sedikit salting. Sesampainya di perpustakaan, Elisa pun membaca buku dari Dr. Anders Ainsworth. Berbeda dengan Elisa yang membaca tentang sihir, Ray di situ malah membaca buku tentang cinta. Elisa pun terkejut dengan itu. Sesudah mereka beres membaca, di saat di luar ada si Clarice. Dia ini tidak menyangka ketemu banget, cok. Setelahnya mereka bertiga pun makan sambil ngobrol kesana kemari. Ngaler ngidul. Setelah selesai, Elisa dan Clarice pun pamit pulang kepada si Ray. Ray yang mau pulang, di saat yang sama di situ ada si Amelia. Mereka berdua pun bertatap-tatapan. Ray yang nyamperin Amelia pun bilang dia ini ada acara semacam pertemuan bangsawan atau rapat buat turnamen Magic Chevalier. Lagi-lagi si Ray pun ngomong dengan kata-kata mutiaranya lagi kepada si Amelia. Dengan itu mereka pun ngobrol sebentar. Dan Ray memberitahu dia ini sudah makan siang bersama Elisa dan Clarice. Amelia pun di situ sedikit cemburu kayaknya. Dan Amelia pun meminta si Ray untuk pergi bersamanya ke suatu tempat sekarang dengan nada ngomong sedikit emosi. Dengan santuinya Ray pun mau. Amelia mengajak Ray untuk ke tempat baju. Di situ Amelia meminta pendapat apa yang dia pakai kepada si Ray. Satu persatu baju yang dicoba Amelia menurut Ray sangat nice banget. Setelah mau ganti baju lagi, Amelia yang ada di dalam loker dia melihat ada seekor laba-laba. Amelia dengan refleksnya dia langsung keluar sembari belum memakai busana. Dia cuma memakai dalaman doang. Dia pun dengan refleks sedikit memeluk si Ray karena ketakutan. Amelia yang minta maaf, sebaliknya Ray juga meminta maaf karena sembarangan menyentuh kulitnya. Sore harinya Ray pun bertemu dengan guru Gray. Yang mana Gray ini memanggil si Ray. Mereka berdua mengobrol. Gray bilang Ray ini jangan terlalu begitu formal karena ini bukan militer. Dan juga menanyakan kehidupan selama jadi siswa di sini. Guru Gray cuma khawatir karena Ray ini orang biasa pertama yang masuk ke akademi ini. Dan siswa lain yang ngeledek. Gray tidak bisa berbuat apa-apa. Sesudah itu guru Gray pun pengen mengajar si Ray. Dan dia gurunya. Jadi kalau ada masalah Ray bisa datang kepadanya. Ray pun bergumam bahwa dirinya sangat beruntung punya teman dan guru baik-baik.
Malam harinya Al sesudah latihan kemarin dia ini belum pulang-pulang. Ternyata Al ini lagi latihan di hutan untuk bisa melampaui kemampuan si Ray. Lanjutkan, terlihat si Ray yang sedang mengikuti kegiatan klub. Di akhir pas mau selesai si Epi mengajak untuk membeli protein. Cuma si Ray nolak karena ada urusan lain, yaitu dia disuruh si Sarah untuk ke ruangan klub. Ray diberikan kunci cadangan kepadanya, katanya Rebecca bakalan telat buat masuk ke ruangan klub tersebut. Ketika Ray masuk ke sana, seketika dia kaget kalau ada si Rebecca yang lagi ganti baju. Dia langsung aja keluar lagi. Rebecca auto menjerit seperti itu. Setelah itu dia membuatkan teh dengan rasa malu. Tentunya Ray meminta maaf karena udah kagak sengaja melihatnya. Rebecca sih kagak masalah, cuma yang dipermasalahkan dia ketahuan pakai dalaman kelinci. Kata Rebecca dia sebenarnya suka pakai yang dewasa juga. Ray sih percaya-percaya aja dengan omongannya. Terus Rebecca mengambil sebuah buku yang legend banget di klub tersebut, yang pasti dalamannya tentunya tentang bunga-bunga gitu. Ada sebuah tanaman yang bisa dibantu dengan ilmu sihir, terutama tanaman yang si Rebecca tunjukkan itu tanaman bisa pakai ilmu sihir. Ray baru tahu akan hal itu. Dia pengen mempelajarinya lebih lanjut lagi. Rebecca bakal mengajarkan si Ray terus. Di situ Rebecca merasa senang bisa ada teman ngobrol seperti itu, terlebih lagi bisa mengajarkan ilmu yang dia punya. Ray bingung kan, anggota di klub tersebut bukan dia doang. Yang katanya anggota yang lain selalu nolak ketika mau diajarin ilmu seperti itu. Mereka masih menantikan sebuah tingkatan gitu. Jadi kalau menerima mereka merasa kagak enak. Padahal Rebecca kagak mau seperti itu. Dia pengen berbaur seperti biasa macam kayak gini. Terus Ray mau minjem bukunya dan bakalan mempelajarinya. Setelahnya mereka berdua ngobrol-ngobrol dulu mengenai Magic Chevalier yang bakalan diadakan bentar lagi. Rebecca menanyakan siapa yang bakalan Ray didukung. Tentunya Amelia, orang yang dipopulerkan untuk ikutan secara dia keturunan bangsawan 3 teratas. Ngomong-ngomong soal bangsawan 3 teratas, si Ray kepo apakah ada lagi bangsawan yang tinggi di akademi itu. Ternyata ada, kata si Rebecca. Bahkan orang itulah yang bakalan jadi saingannya si Amelia nantinya. Sesudahnya mengobrol, masuklah pelajaran perpedangan sekalian latihan sebelum event Magic Chevalier itu berlangsung. Terutama yang mau ikutan seperti si Amelia, dia bakalan diadukan sama orang-orang yang pengen ikutan juga, biar nanti bisa dilihat mana yang bakalan menjadi perwakilan. Ketika si Amelia berhasil mengalahkan temannya si Allium, dia pengen menantang si Ray. Seketika murid lain auto julid sama si Ray ini. Susah sih kalau udah benci kayak gitu. Awalnya Amelia dilarang karena Ray kagak bakalan ikut event tersebut, tapi dia maksa jadi Ray mau melawannya. Amelia sekalian pengen tahu kebenaran tentang si Ray ini. Pasti mulai Amelia langsung ngegas. Ray cuma bisa menahan dan juga menangkisnya saja. Ray udah bisa membaca pergerakannya. Nampak Amelia bersikeras pengen tahu Ray dia jadi pemenangnya. Ray kagak keberatan mantau. Sebelum itu Allium menceritakan latar belakang keluarganya. Dia emang terlahir dari keluarga bangsawan, cuma tingkatan bangsawannya itu yang paling bawah, jadi keluarganya sering dianggap remeh gitu. Jadi Allium pengen mengangkat keluarga Allium kembali biar kagak diremehkan lah gitu. Di situ si Ray cuma bisa menghindar doang. Berbanding kembali sama Allium yang menyerang si Ray, dia coba lempar api berkali-kali, tapi Ray bisa mematahkan dengan pedangnya. Lantas yang lain pada kaget Ray bisa melakukan itu. Terus Allium kagak sampai situ, dia keluarin api yang sangat banyak, tapi tetap aja Ray masih bisa menghindarinya. Bahkan Allium mengira Ray ini adalah keturunan dari anak bangsawan. Dia seorang anak biasa juga, kalau bisa ilmu sihir pasti bisa bertarung. Mau dia anak bangsawan kalau kagak bisa bertarung mau sama aja cuma manusia biasa. Sampai akhirnya dia marah besar lalu mengeluarkan naga api seperti itu. Ray cukup tenang, lagi-lagi dia bisa mematahkannya sihir tersebut dengan mudah. Teman-temannya auto bengong. Allium juga sudah frustasi seperti itu. Pas mau dikasih tahu identitas Ray yang sebenarnya, tiba-tiba mereka semuanya pada kena sihir langsung tersungkur macam itu. Kalau kagak kuat bahkan ada yang pingsan juga. Di situ yang berjubah tadi akhirnya mau menampakkan dirinya. Dia akhirnya bisa menangkap banyak murid di tempat tersebut. Yang paling mengagetkannya lagi adalah orang berjubah itu adalah si Gray. Dia yang melakukan ini semua. Tentunya Ray kagak percaya. Ray curiga kalau si Gray ini adalah Unigis, organisasi yang suka mencuri otak penyihir yang dibahas gurunya kemarin. Ternyata emang betul, dia adalah salah satunya. Sekarang dia tertarik sama otak milik si Ray. Sebelumnya dia juga udah memperdaya si Allium, dan juga kelakuan dia setiap tahun ketika mengikuti latihan kemarin itu sebenarnya adalah ajang buat dirinya menculik anak-anak. Sebenarnya kagak ada monster macam kemarin. Jadi pasti itu ulah daripada si Gray ini. Dia mengakui itu semua, terlebih dia suka deket sama murid-muridnya. Ternyata cuma gimmick doang.
Karena udah tahu identitasnya si Ray siap bakalan menghabisinya. Gray menjauh, dia tahu Ray tipe pertarung jarak dekat, terus dia mengeluarkan ular api yang langsung menyerangnya. Tapi Ray menghindari itu karena mungkin bosan. Gray mengarahkannya kepada teman-temannya karena kagak mau dia mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Seketika es mengelilingi mereka menahan serangan tersebut dan Ray berubah total dari segi penampilannya. Dia mengeluarkan pedang dari esnya dan inilah penyihir legendaris pedang es. Lantas si Gray kagak percaya kalau Ray penyihir pedang yang sudah menghilang itu. Ray dapat warisan kekuatan tersebut. Gray lagi-lagi kagak percaya, dia langsung menyerangnya tapi Ray sangat mudah mematahkannya. Bahkan udah serangan yang OP pun Ray bisa menghilangkan mantranya itu dengan sangat-sangat mudah. Tentunya Gray udah ketakutan seperti itu dan mau kabur. Ray langsung melukai kakinya biar kagak bisa kabur. Seketika Gray auto menyerah. Dia kagak mau perjuangan dia selama ini sia-sia. Bahkan dia memohon untuk tidak membunuhnya dan menawarkan si Ray buat gabung. Tapi semua itu gimmick. Dia menyerang si Ray secara tiba-tiba tapi sama sekali kagak mempan. Ray sebenarnya udah tinggal finishing doang dengan pedang esnya itu, tapi Ray kagak bakalan membunuhnya. Biarkan yang lain yang menghukumnya. Karena begitu Gray tidak ada pilihan lain lagi, dia mengambil suntikan yang dia gantung dan langsung aja dia menusuknya seperti itu. Jadilah berubah seperti monster, katanya itu hasil daripada usaha dia selama ini nyuci otak penyihir. Gray yang sudah berubah menjadi monster di saat itu mereka berdua bertarung. Dengan kekuatan apinya, Ray di situ dengan mudah bisa mengatasinya. Ray di situ memberitahu bahwa sang pedang es adalah cuma simbol menurutnya. Di saat yang sama, Gray kembali mengeluarkan ulti apinya itu. Lagi-lagi Ray dengan mudah mengatasinya. Ray yang menanyakan perbedaan antara sihir berbasis api dan es, Gray menjawab kode digunakan untuk mempercepat atau memperlambat gerakan partikel. Sesaatnya Gray mengeluarkan sihir aneh, semua yang lihat dibuat penasaran. Ternyata itu sihir penyusup pikiran. Ray dengan pedang esnya melawan sihir itu. Ray yang menurutnya sekarang bisa mengatasi Ray, saat itu Ray mengeluarkan kekuatan bunga es mekar. Dengan kehebatan Ray, Gray seketika tertutup dengan es. Ray bilang kepada Gray istirahat di sana untuk saat ini. Sesudahnya teman-teman Ray nyamperin dirinya. Ray pun bergumam bahwa dirinya telah menyelamatkan teman-temannya ini. Nah, di sini kita diperlihatkan Ray pas masih kecil. Ternyata Ray ini salah satu orang yang selamat dalam perang di kotanya. Pas ditanya kolonel, Lydia pun bilang. Lydia menjawab dia ini mendengar suara dan ternyata ada bocah yang selamat. Terungkap juga atasan semuanya menolak untuk mengurusi Ray ini. Ternyata desa yang spesial dan wilayah independen dan juga sikap pemerintahnya sepenuhnya non-intervensi. Tidak cuma itu, Lydia bilang desa itu terkutuk karena melakukan ritual untuk memanggil dewa. Setelahnya Ray pun sadar. Carol pun langsung menanyakan namanya. Di situ Carol sangat senang bersama Ray ini. Ray tersenyum pun Carol sangat senang banget. Sampai-sampai Carol mau membawa Ray ke rumahnya. Apalah daya Carol gak bisa bawa Ray karena menurut kolonel sekarang ini punya misi. Tetapi di saat yang sama Ray yang mendengar percakapan di dalam, Lydia pun memanggilnya dan juga menanyakan kepada Ray. Ray menjawab dia ini pengen tinggal bersama Lydia. Lydia langsung memegang kepala Ray. Pada saat itu Lydia pun bilang kepada kolonel untuk membolehkan Ray bersamanya karena Lydia juga punya saudara Kel dan Abby juga bisa membantunya. Kolonel pun mengizinkannya. Pada saat itu pun Lydia bilang kepada Ray bahwa mulai sekarang Lydia ini gurunya Ray. Ray akan diajarkan kekuatan yang Lydia tahu. 6 tahun kemudian di sini kita diperlihatkan di mana ini lagi perang. Pada saat itu Ray mengeluarkan kekuatan pedang esnya. Dua orang yang ikut Ray sangat kagum dengan si Ray. Setelahnya semua kembali ke posko. Di saat kolonel bilang kepada Ray untuk tidak ikut perang lagi karena masih bocil, Ray pun meyakinkan semua orang dan biar dikasih ikut. Selagi perang, Howard di situ kenok dan mati. Ray yang tidak sadarkan diri, dia bermimpi ketemu Howard. Howard bilang kepada Ray bahwa dia ini mau naik ke langit dan melihat Ray tumbuh dari sana. Cerita pun berlanjut. Sesudah itu Ray yang sudah melawan guru Gray kemarin, dia sekarang sadar. Dia ditemani Lydia. Karena Ray menggunakan kekuatan penuh pas lawan Gray, dia meminta maaf kepada Lydia. Sesudah itu Lydia pun meninggalkan Ray. Dan pembantu Lydia bilang kepada Ray bahwa Lydia ini sangat mengkhawatirkan Ray. Lydia yang sangat khawatir kepada Ray, dia ini menangis. Di tempat lain, Ray yang sudah mendengar cerita dari Abby tentang Lydia, di situ Ray pun menangis. Tidak lama berselang, temannya pun menjenguk Ray. Pada saat itu Ray meminta maaf karena sebenarnya Ray ini salah satu dari 7 penyihir agung, yaitu penyihir pedang es.
Ray pun menceritakan perangnya pas waktu dulu. Pada saat pertempuran terakhir, Ray ini mengalami overheat. Overheat yang artinya saat kehilangan kendali atas engram yang dimiliki. Pada saat itu, semua yang ada di sekitarnya telah menjadi tanah gersang. Tetapi Lydia di situ memeluknya. Terungkap juga Ray ini sebenarnya tidak ahli dalam sihir. Oleh sebab itu, Ray pun sudah banyak kehilangan temannya di dalam pertempuran. Dan Ray sekali lagi meminta maaf kepada teman-temannya ini. Amelia sembari memegang tangan Ray, dia bilang bahwa dirinya tidak peduli dengan masa lalunya Ray. Dan Amelia percaya pada diri Ray sekarang. Semua teman-temannya pun tetap ingin bersamanya. Malamnya Al pun datang menemui si Ray. Al datang untuk meminta maaf kepada Ray. Ray yang rendah hati dia memaafkan si Al. Paginya yang mana kan sekarang Gray udah tidak ada. Dan sekarang sebagai gantinya ternyata sebagai gantinya adalah Carol atau Caroline. Ray yang melihatnya. Film dilanjutkan. Di sini kita diperlihatkan si Amelia lagi mandi. Dia akhirnya tahu siapa si Ray ini sebenarnya, yaitu penyihir pedang es. Tidak seperti macam dia yang dibanggakan cuma tingkatan doang. Sampai banyak orang yang mengira kalau tingkatan si Amelia tinggi berarti kekuatannya juga besar. Nampak kagak begitu juga. Keesokan harinya Carol menjelaskan tentang pertandingan pendekar pedang sihir itu bakalan dilaksanakan. Dia memberikan sedikit peraturannya terlebih dahulu. Terutama kepada orang bakalan ikut, katanya akan ada 6 orang yang bakalan mewakili di setiap akademi. Ada akademi bernama Diom yang bakalan jadi saingan terkuat Akademi Arnold. Dia juga memerintahkan sesuatu kepada si Ray. Entahlah apa yang dia ingin lakukan kepada si Ray. Terus Ray mau protes sama si Abi kenapa Carol ada di sana. Katanya dia memiliki banyak waktu ruang, jadi sama si Abi nyuruh jadi wakil kelas aja. Ditambah dia juga bisa menjaga akademi ini dengan kekuatannya. Cuma si Ray kagak mau. Dia gak ngerti sama si Carol ini. Apalagi penampilannya itu sangat-sangat menggiurkan. Walaupun begitu dia punya kekuatan yang besar. Apalagi katanya kalau ketahuan sifat aslinya bisa bahaya. Ray tetap kagak mau. Tiba-tiba dia ada di belakangnya. Lantas Ray auto dikejar-kejar. Dah saking gemasnya sama si Ray dari dulu. Perlu diketahui si Carol ini juga termasuk salah satu 7 penyihir terkuat. Jadi jangan anggap remeh. Setelah itu diperlihatkan orang-orang yang ikut turnamen udah melakukan seleksi dulu. Di sana Ray menganalisis seseorang orang yang lagi duel. Dia udah tahu siapa yang bakalan menang. Lantas hal itu membuat si Clarice takut. Ray bisa memprediksinya. Dia bisa melihat secara beberapa detik doang siapa yang bakalan menangkan GG ya. Terus di sana ada Amelia yang lagi ikutan juga. Dia Clarice yakin bakalan menang dan benar aja dengan 6 detik doang dia menang. Tapi si Ray merasa kalau ada sesuatu sama si Amelia. Amelia memiliki banyak tekanan terutama sama bapaknya. Bapaknya itu ingin si Amelia ini menang di turnamen ini. Ini soal harga diri keluarganya adalah salah satu keluarga bangsawan teratas. Dia memiliki saingan dari Akademi Diom yang telah mengirimkan Ariane. Terus Rebecca menjelaskan siapa Ariane itu. Katanya sih emang kuat, ampe Dina juga kagum sama kekuatannya si Ariane. Dia pernah lihat ketika dia sedang latihan. Katanya kekuatan tingkatan lah yang membuat kekuatannya meningkat. Tapi Rebecca yakin kalau si Amelia bisa mengalahkan si Ariane. Setelahnya akhirnya si Amelia orang pertama yang bisa lolos untuk mewakili akademinya. Yang kedua adalah si Albert. Kali ini dia mempunyai aura yang berbeda. Sepulangnya dari sana si Ray keinget sama buku yang diberikan si Lydia sebelumnya. Terus dia bertemu dengan Amelia di jalan. Ray memberikan selamat karena udah bareng lolos. Namun dia tahu kalau Amelia bertarung seperti tidak menikmatinya alias tertekan. Dari situ Ray siap untuk jadi pelatih selama sebulan sampai turnamen itu dilaksanakan. Dia bakalan menggunakan metode latihan yang diberikan Lydia kepadanya dulu. Dia langsung semangat mau seperti itu. Latihannya bakalan dimulai besok. Setelah itu diceritakan ketika si Amelia dipertemukan dengan si Ariane. Mereka bertemu ketika ada pesta yang diselenggarakan sama bangsawan. Mereka mulai berteman pada saat itu. Sampai bertahun-tahun, sampai Amelia juga kagak percaya kalau dia bisa berteman dan tahu dunia luar. Mungkin kalau dia kagak berteman sama si Ariane, dia kagak bakalan seperti sekarang. Dia berterima kasih dan bersyukur bisa temenan sama Ariane. Mereka juga pengen terus berteman hingga akhirnya ketika udah beranjak remaja mereka dipertemukan dengan sebuah pertandingan. Nah di situ si Amelia kalah. Si Ariane udah mau respect, cuma si Amelianya kagak mau. Dari situlah pertemanan mereka renggang. Semua gara-gara si Amelia juga yang mau menjaga harga diri keluarganya.
Demi untuk itu dia harus menang kali ini. Besoknya Amelia mulai latihan. Terlihat si Ray menggunakan topeng macam itu dan langsung jadi tegas. Latihan pertama si Amelia harus keliling akademi dan juga masuk hutan Kafka. Hal itu dilakukan karena si Amelia cuma bisa sihir doang. Latihan fisiknya kagak dilakukan. Baru segitu Amelia udah kecapean. Ini katanya baru permulaan. Besok lebih keras lagi dan benar, sampai dia kenok. Ketika masuk pelajaran, ini tidak seperti biasanya. Elisa melihat si Ray sekarang melatih si Amelia sampai harus pakai topeng seperti itu. Amelia benar-benar dilatih fisiknya sama si Ray. Dia udah kagak tahan lagi. Terus dia bermimpi dan ditenangkan sama si Elisa dan juga Clarice. Mimpi yang indah tersebut keganggu dengan adanya si Ray. Ternyata ini sudah pagi, Ray sudah menunggu di luar, sampai harus bawa centong sama panci, anjir. Amelia kagak mau latihan terus. Ray ketahuan sama si Dina dan juga Rebecca karena udah nerobos masuk asrama cewek. Dia lagi ngebangunin pakai cara Lydia waktu dulu, tapi tetap aja dia udah melanggar. Terus si Amelia kabur dari asrama itu. Lalu si Ray pun langsung mengejarnya seperti itu. Tapi kagak dapat itu cewek. Tak lama dia bertemu dengan Albert yang duduk sendirian di sana, tidak seperti biasanya yang selalu dengan temannya. Dia menanyakan kembali gimana biar bisa kuat, soalnya dia sering latihan gitu-gitu terus. Ray cuma memberitahu untuk tidak tergesa-gesa, nanti pun tanpa disadari Albert bakalan kuat. Dia yakin akan hal itu. Lantas Albert jadi makin semangat dan percaya diri. Di sisi lain, Clarice yang lagi ngerjain tugas yang nampak sulit banget dibantu sama Elisa. Di sana tak lama ada si Ray yang mencari si Amelia. Mereka berdua kagak tahu tentunya. Alhasil dia mengeluarkan kekuatannya yang bisa mendeteksi keberadaan si Amelia. Langsung aja dia OTW, ternyata Amelia lagi ngumpet di bawah meja. Langsung aja dia ditarik keluar macam itu. Dia kagak bakalan melepaskan sampai ke tempat latihan. Amelia lagi dalam mode disiksa Ray. Setelah itu Ray ke ruang eskulnya. Dia meminta teman-temannya untuk menjadi pemandu sorak untuk mendukung si Amelia nanti. Hal itu juga bisa membuktikan bagaimana kekuatan eskul tersebut yang kuat-kuat itu. Yang lain pada setuju akan hal ini. Lalu ketuanya memberikan barang yang si Ray pesan. Dia kagak mau tahu itu barang buat apaan, tapi dia yakin sama si Ray. Lagi tidur dia dikagetkan sama cewek yang mengintip, tapi dia kagak peduli. Terus si Amelia kini latihannya lebih giat lagi, bahkan ada perkembangan. Tak lama ada cewek tadi lewat, mereka nampak kagak mengenalinya. Lalu Rebecca yang lagi nyiram juga kagak mengenali cewek tersebut, yang dia tahu kalau cewek tersebut dari Akademi Diom. Ternyata dia adalah Ray yang menyamar menjadi cewek. Dia bakalan masuk ke Akademi Diom. Pas dia sembunyi-sembunyi masuk ke sana, di depannya terdapat bocah yang lagi nangis nyari kakaknya. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Bocah tersebut bernama Tania Algren. Langsung aja si Ray ini membantu mencari kakaknya. Ray dia mengakui kalau nama dia adalah Lily White. Orang-orang yang ada di sana terpesona melihat kecantikan si Ray. Mereka juga kebingungan ada murid secantik si Ray. Bahkan sampai pada meleleh seperti itu terlihat kecantikan Ray yang tiada tara. Tak lama kemudian akhirnya Tania berhasil menemukan kakaknya. Di sana mereka berdua ngobrol dulu. Pertama tampil tentu dia berterima kasih kepada si Ray, lalu memperkenalkan diri kalau dia adalah Ariana Algren. Ray masih ngaku kalau dia Lily White. Tapi si Ariana tahu kalau si Ray ini bukan murid di sana. Tentu saja Ray kagak bisa mengelak lagi. Kalau itu ditambah insting si Ariana ini sangat bagus. Juga dia meminta si Ray untuk jujur aja sama dirinya sendiri. Ariana kagak bakalan ngasih tahu siapapun. Nah, karena sudah begitu Ray keluarin suara aslinya yang membuat si Ariana tentunya kaget. Mendengar luarnya cewek suaranya badut macam itu. Ray mengakui kalau nama asli dia adalah Ray yang bersekolah di Akademi Arnold. Ketika Ariana tahu tentang si Ray, anak biasa yang masuk ke Akademi Arnold dan juga jago bertarung, dia udah dikenal di mana-mana. Terus tentang suaranya si Ray ini menggunakan sedikit sihir jadi kayak cewek. Ariana juga tidak melakukan apapun. Dia tetap harus berterima kasih karena udah menjaga adiknya tadi. Seorang bangsawan harus melakukan itu. Lalu Ray dan si Ariana bertanding. Entah apa yang dipikirkan dan tujuan si Ray ke situ. Tak lama pertandingan pun dimulai. Baru aja mulai Ray langsung kalah karena terkena serangan yang begitu kuat dari si Ariana. Dia harus mengakui kehebatan si Ariana yang sangat-sangat hebat banget. Duel si Ray bakalan langsung pulang. Udah pamitan juga sama si Tania. Di sana Ray melihat kalau Tania besarnya bakalan sama cantiknya sama si Ariana. Lantas Ariana salah tingkah macam itu.
Dia sering memuji cewek karena dia emang diajari seperti itu sama gurunya. Ariane tentu aneh, lalu si Ariane tahu kalau Ray kagak bakalan ikut di turnamen itu, cuma dia jadi panitia doang. Ray memberitahu kalau dia sekarang sedang melatih seseorang bernama Amelia, lantas dia kaget. Pas dia kaget macam itu, dia berada di situ karena si Amelia. Ray yakin kalau Amelia bisa juara di turnamen tersebut. Semuanya beres, Ray pun pulang. Dia kesorean pulangnya. Di tengah jalan ada seorang cewek berambut putih. Keseleo, si Ray langsung menolongnya. Seketika orang itu terkesima melihat kecantikan si Ray. Setelah itu Ray sedikit memuji penampilan dan wajahnya yang katanya cantik itu. Mau pulang, orang itu menahannya. Dia menanyakan nama si Ray. Ray dikasih tahulah namanya kalau dia Lily White dan nama cewek itu adalah Maria Bradley. Dia adalah adik daripada si Rebecca. Tadinya itu orang disuruh untuk meneruskan sekolahnya di akademi itu, tapi dia gak mau. Cuma pas ketemu dengan Ray, dia jadi berubah pikiran macam itu lalu pergi. Di sisi lain, si Amelia sedang berjuang keras latihan. Tak lama Ray datang dari atas seketika Amelia jatuh menuruti kata-kata si Ray. Mereka aneh dong, cewek-cewek bisa menirukan suara si Ray. Ray baru ingat, jadi dia kasih tahu kalau Ray habis menjalani sebuah misi. Lantas ketika cewek itu merasa kaget dengarnya. Keesokan harinya Ray mengajak teman-temannya untuk bermain ke rumah si Lydia. Amelia nampak senang, beda dengan si Elisa yang gugup bakalan bertemu si Lydia, yang mana Elisa suka sama buku-bukunya itu. Tak lama pas nyampe sana, tentu Lydia sangat senang Ray bisa membawa teman-temannya ke situ. Dikenalkanlah satu-satu, dimulai dari Epi, teman sekamarnya. Nampak Lydia tahu kalau Epi ini berotot. Terus giliran Elisa, dia gugup banget macam itu. Tapi ujungnya dia minta tanda tangan kepada Lydia yang langsung auto senang seperti itu. Terus Clarice, dia pura-pura kagak gugup, padahal mah tahu sendiri dah lidahnya sampai kegigit katanya. Dia tahu keluarganya, bahkan pernah diskusi sama si Lydia. Lydia menunjukkan sebuah kartu pemburu yang udah tingkat tinggi. Keluarga Clarice dikenal sebagai gitu. Banyakan seorang pemburu, tentu dia kaget Lydia sudah sekelas itu. Terus yang terakhir ada Amelia. Bahkan ini mereka udah pernah ketemu sebelumnya katanya. Terus Lydia juga pengen ada yang mau dia omongin. Alhasil dibawalah si Amelia ini. Sementara si Ray minta ikut dengan si Carla untuk menyiapkan suguhan. Di sana Carla memberitahu kalau ada musuh sedang bergerak sekarang ini bernama Grim Reaper. Mana mereka mengincar pertandingan pedang nanti. Ray sebagai panitia harus waspada dan hati-hati. Sementara si Amelia diajakin ngobrol. Amelia udah tahu masa lalunya si Ray kayak gimana. Ray begitu kuat, bahkan kekuatannya melebihi gurunya sendiri. Dia yang mengajarinya sihir. Karena dia hidup di tengah peperangan, terus dunia tidak bersahabat dengannya, Ray jadi kagak bisa memahami perasaan manusia. Makanya dia sekolahin bocah tersebut. Terus dia juga memberitahu kalau si Ray sering mengirim surat sama si Lydia. Cuma isinya tentang si Amelia semua. Ray tahu Amelia lagi dalam masalah, cuma Ray kagak tahu harus bagaimana. Dari sini otomatis si Ray udah memiliki perkembangan, bisa tahu permasalahan seseorang sekarang si Amelianya. Tahu kalau tidak keberatan jika Amelia memiliki masalah, dia bisa share kepada teman-temannya yang dia percaya. Yang lain udah pada makan-makan. Pas Lydia datang, dia mengajaknya lain untuk berenang. Epi menyebutkan kalau dia senang bisa berkunjung ke rumah Lydia, apalagi makanannya yang dibuat Carla lumayan. Cuma pas mau berenang di sana terdapat Abby sama Carol juga yang membuat mereka berdua kena gampar. Esok harinya si Amelia kembali berlatih bersama si Ray. Kali ini Ray melihat si Amelia udah berkembang pesat, bahkan sekarang jauh lebih kuat. Maka dari itu ini adalah latihan terakhirnya, yaitu duel bersama si Ray. Kalau berhasil mengalahkannya bakalan mendapatkan pin Ranger. Ray mengajak duel karena tahu si Amelia udah kuat sekarang ini. Amelia berima, anehnya kagak diliatin dulu ributnya. Tahu-tahu udah di turnamen yang sesungguhnya banyak anggota yang mengikuti event tersebut di Akademi Arnold. Terlihat ada si Amelia sama Albert doang. Terus Abby melakukan pembukaan dan juga memberikan sambutan kepada semuanya. Sesudahnya di lorong, Amelia bertemu dengan si Ariane. Sudah lama mereka baru ketemu kembali. Sudah Amelia tidak ramah, kayak berat gitu, ramah macam dulu. Si Ariane mengerti akan hal itu, dia bakalan nunggu di final. Cerita udah nyampe semifinal, si Amelia melawan orang yang kagak jelas pakai pedang yang sebesar itu. Dipandu sama komentator Dina dan analisisnya Caroline. Tentu pertarungan ini sangat mudah buat si Amelia.
Apalagi itu orang gerasa gerusuk. Terbukti Amelia cukup menghindari serangannya dan orang itu terkena sihir yang Amelia siapkan sebelumnya. Si Carol bisa membaca situasinya. Terus si Ray bakalan menjalani tugasnya dulu sebagai panitia. Dia mengunjungi si Albert yang nampak ngelamun dari tadi ini. Saatnya giliran dia, ternyata dia masuk semifinal juga, tapi lawannya adalah si Ariane, sangat berat buat dia. Memberitahu dulu peraturan mainnya. Pas udah menyampaikan semua, langsung aja digas. Ini lebih seru dibandingkan si Amelia sebelumnya. Ya walaupun tetap sedikit duelnya, awalnya emang saling adu mekanik. Diunggulkan karena memiliki kekuatan lebih yang membuat Albert terpental. Segitu aja Albert udah lemah anjir. Tapi dia ingat perkataan si Ray waktu itu. Dia nolak buat nyerah, alhasil menyerang si Ariane secara mendadak yang membuat pedangnya terpental. Harus 80% dia bisa menang, tapi Ariane bisa menahan menggunakan tangannya. Lalu dia tonjok si Albert macam itu. Terusnya didiskualifikasi kan, ini adu pedang ya. Kok bisa nonjok gitu kan? Alhasil berkat tonjokan tersebut si Albert keluar arena dan dinyatakan kalah. Ujungnya finalnya Amelia sama Ariane. Udah kelihatan kalau Ariane emang pantas berada di final. Albert sangat menerima kekalahannya. Setelah itu ketika mau final, Ray dipantau sama seseorang di sana. Terus sebelum finalnya dilaksanakan, si Carol turun ke arena. Dia mengajak yang lainnya untuk bernyanyi terlebih dahulu. Singkat cerita, terlihat berjadi lorong mau ke sebuah tempat. Di sana terdapat seorang yang mengikutinya seperti itu. Dan juga terdapat slime atau apalah itu yang membuatnya agak curiga. Tak lama kemudian muncul ketua klubnya. Terus mereka bertemu dengan Abby dan Kara sama si Lydia. Mereka dikelilingi sama intelijen suku Hale yang mana itu termasuk ke dalam keluarga si Carol. Dia juga adalah seorang intelijen ketua klubnya yang bernama Reg. Itu adalah adiknya si Carol. Si Ray baru tahu akan hal ini. Terus Abby memberitahu kalau Grim Reaper udah mulai bergerak. Target mereka adalah menculik anak keturunan bangsawan tertua dan nantinya mereka bakalan dibunuh. Ray harus waspada. Dia bakalan dibantu sama Reg. Ray harus bekerja semaksimal mungkin untuk melindungi si Amelia dan yang lainnya. Keesokan harinya ada pertarungan antara si Rebecca yang berhasil melaju ke final di kelas pengalaman. Akhir Rebecca bisa juara di kompetisi itu. Tak lama kemudian datang si Clarice sama si Elisa. Dia memberitahu kalau si Amelia sedang tidak baik-baik saja. Di sana yang lagi bertanding ada si Louis Forster. Dia mengalahkan lawannya dengan waktu 2 detik saja. Ini yang bakalan jadi lawan si Rebecca selanjutnya. Terus ada yang aneh, dia menoreh ke arah si Ray. Di sisi lain si Ariane juga jago kekuatan fisiknya. Dia unjuk gigi samsak sama dia langsung dihancurkan macam itu. Adiknya kagum melihat kehebatannya. Dia bakalan beli lagi nanti samsaknya. Setelah itu terlihat Ray sama Epi lagi latihan seperti biasa. Epi menyuruh si Ray untuk menyelesaikan masalah si Amelia dulu. Jadi dia langsung aja keluar. Terdapat Elisa dan Clarice yang meminta bantuan Ray juga supaya si Amelia kembali seperti semula. Dia bakalan melakukan sesuatu. Terus Ray pun mulai memanggilnya seperti itu. Ray pengen mendekatkan hati dia sama si Amelia ini. Cuma agak sedikit takut. Tapi dia yakin dia bisa. Alhasil si Amelia membuka pintunya. Di sana Amelia mulai berani ngomong kalau sebenarnya dia tuh seperti kagak percaya diri. Dia yang dibangga-banggakan sama orang ternyata tidak sesuai apa yang mereka lihat. Terbukti si Amelia kurang kuat alias lemah aslinya dia selama ini. Berakting dan juga pura-pura keren di depan orang karena mungkin udah terlanjur dipandang bagus sama orang. Dia pengen keluar dari bayang-bayang itu. Mungkin sekarang dia kepikiran sama duelnya besok lawan si Ariane. Kalau kalah pasti jadi buah bibir teman-teman yang lainnya. Dan dia udah stres banget. Di situ Ray mencoba memberikan pengertian kalau si Amelia tidak selemah itu. Dia kagak bisa dibandingkan dengan Ray yang penuh dengan pengalaman walaupun cuma rakyat biasa. Tapi kekuatan si Amelia ini juga kagak bisa dipandang sebelah mata. Ray bakalan terus mendukung si Amelia. Terus di situ dia nangis-nangis sampai ketiduran kayak gitu. Ray yang mau pergi ditahan seperti itu. Ray yakin sama si Amelia karena di latihannya si Amelia telah mengeluarkan kekuatannya. Dia yakin Amelia bisa menang. Keesokan harinya saatnya pertandingan final buat kelas pemula antara Amelia dan Ariane. Sebelum itu si Ray yang baru datang ada si Elisa yang berterima kasih karena si Amelia udah baikan sekarang. Ray menanyakan Clarice yang gak ada. Di sana katanya lagi tugas komite.
Dia terlihat pengen buru-buru menyelesaikan tugasnya biar bisa lihat si Amelia bertanding. Cuma ada sesuatu yang mengikutinya. Dia mau ngasih bunga mawar dulu sama si Amelia karena pertandingannya bakalan dimulai. Belum itu Amelia pengen dipeluk sekali lagi. Ray sih kagak masalah. Terus juga di sana Ray sambil menyemangati si Amelia kayak gitu. Di sisi lain ketika pertandingannya mau dimulai, si Ray merasa kalau ada yang gak beres. Terpaksa dia harus izin meninggalkan tugasnya itu. Sementara Ray yang mengantar si Amelia langsung tahu kalau ada yang janggal. Dia bakalan ngecek ke bawah tanah. Sedangkan Rex bakalan ke si Lydia. Di dalam arena sudah terdapat 2 finalis dari kubu biru dan merah. Mereka berdua nampak sangat percaya diri untuk memenangi pertandingan tersebut. Dimulai si Ariane langsung membuang pedangnya lalu mengeluarkan kekuatannya. Anehnya pada hal ini pertarungan pedang, tapi Ariane lebih mengandalkan fisiknya itu yang sangat super cepat sampai Amelia keteteran beberapa kali. Cuma tentu dia kagak mau kalah gitu aja. Dia mengeluarkan kekuatan yang selama ini dia sembunyikan, yaitu kekuatan butterfly. Kekuatannya itu berhasil membuat si Ariane kagak bisa mengandalkan kecepatannya itu lagi. Di sisi lain, Ray yang masuk ke bawah tanah, di sana terdapat banyak anak-anak, salah satunya si Clarice. Dia bangun-bangun pakai ngigo, serangga segala. Tak lama datang musuhnya yang dinamakan Grim Reaper. Terdapat mereka seketika mengubah keadaan sekitarnya jadi macam dimensi lain. Ray langsung membawa si Clarice seperti itu. Lalu dia mengeluarkan kekuatan sihir pedang esnya. Sudah kagak tahan diangkat seperti itu. Sambil diajak bertarung udah pasti dia kagak bisa diam. Sampai akhirnya Ray bisa mengalahkan mereka semua pas musuhnya mau kabur. Tiga yang lagi pada bertarung kekuatannya menghilang gara-gara kekuatannya si Ray. Setelah habis semuanya si Rex baru datang. Dia bakalan mengurus sisanya. Sementara si Amelia dan Ariane makin sengit. Keduanya udah pada kecapean. Di sana Ariane yang dari tadi dapat serangan terus dia mengeluarkan kartu asnya. Kekuatan yang dia simpan langsung aja dia pakai, sama aja petir sih. Tapi kecepatannya melebihi yang sebelumnya sehingga Amelia mudah terjatuh. Dan juga serangan apapun yang diberikan si Amelia itu kagak kena sama sekali. Sampai akhirnya Amelia udah terpojok dan udah mau diselesaikan sama si Ariane. Cuma dia berasa kalau dia kagak mau kalah begitu saja. Dia yang udah kagak bergerak tapi masih pengen bertarung. Seketika pas Ray yang menyemangati si Amelia, dia langsung keluar kekuatan yang lebih besar lagi. Setelah di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan pertarungan 2 besti lama antara Amelia dan juga Ariane yang masih berimbang dan ditutup dengan keluarnya kekuatan tersembunyi daripada si Amelia. Kini dilanjutkan. Amelia pede sekali dengan kekuatannya. Kali ini kalau dia bakalan bisa mengalahkan si Ariane. Ariane mencoba untuk melawannya. Yang anehnya ketika dia menghajar ke arah si Amelia, pukulannya dia tiba-tiba aja meleset gitu aja gara-gara kekuatan kupu-kupunya itu. Bukan sekali Ariane mencoba menghajarnya, tapi beberapa kali bahkan hampir aja dia keluar arena. Sarah merasa aneh dengan kekuatannya si Amelia. Apakah dia kagak bisa dikalahkan? Terus juga apa kekuatan tersebut? Mungkin Carol mengetahui kekuatannya tersebut. Katanya itu seperti kekuatan manipulasi sehingga pukulan si Ariane melenceng semuanya. Cuma kalau rasa kagak terkalahkan, pernyataan tersebut salah. Terbukti setelah si Amelia berlama-lama menggunakan kekuatan tersebut, barulah kerasa hidung dia mimisan dan melemah seperti itu, disertai muntah darah. Ini mungkin efek daripada kekuatannya itu. Ariane bakalan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Si Amelia tentu kagak mau kalah, dia kembali memperkuat kekuatannya kembali, lalu terjadi baku hantam. Di sana saling nyerang satu sama lain. Disinilah orang-orang pada greget melihat duel mereka berdua yang nampak berimbang macam itu. Ketika udah pada kecapean dua-duanya, saatnya pukulan terakhir. Mereka berdua lakukan udah bukan lagi kompetisi pedang, ini mah udah ngawur parah, pakai nonjok-nonjok segala. Sehingga akhirnya Amelia yang memenangkan pertandingan tersebut. Ariane berada di pangkuan si Amelia kayak gitu. Nampak Amelia bisa tenang sekarang. Ini dia juga menangis karena dia kagak bakalan kuat tanpa dukungan dari teman-temannya di akademi. Dan yang paling membuat dia termotivasi adalah tentunya si Ariane ini yang dari kecil sudah berkawan sama si Amelia. Ariane mengakui kalau sekarang ini sudah menjadi kuat. Dia juga merasakan hal tersebut. Ini juga berkat teman-temannya juga dia jadi seperti ini sekarang. Terus di sana si Ariane mengobrol sedikit tentang masa lalu mereka berdua dan juga tentunya ketika mereka kecil.
Mereka ingat Amelia dan Ariane bakalan jadi teman terus. Ariane lalu memberikan selamat kepada si Amelia dan juga dia memeluknya seperti itu. Karena udah tahu pemenangnya, penonton pun bersorak-sorai kayak gitu. Semua orang sangat puas dengan pertandingan final kali ini. Sesudahnya bapaknya si Amelia akhirnya bisa full senyum, anaknya bisa memenangkan pertandingan. Bapaknya Ariane memberikan selamat dan dia bakalan memastikan Ariane bakalan jadi lebih kuat lagi. Nanti begitupun Amelia dia juga kagak bakalan kalah. Inilah akhir dari duel bestie. Lalu Ray ke ruang rawat. Di sana terdapat Amelia yang nampak terluka sangat parah. Amelia merasa cepat banget sampai ke titik ini daripada latihan yang diberikan sama si Ray kemarin. Si Amelia juga mempertanyakan kekuatannya itu. Cuma dia tahu kalau si Amelia dapat itu kekuatan atas kerja kerasnya sendiri. Si Ray udah mengetahuinya ketika pas mereka berdua latihan untuk yang terakhir kalinya. Yang penting sekarang Amelia sudah menang banyak sesuatu yang mungkin jadi kenangan terindah buatnya. Ray pun memberikan selamat kepada si Amelia ini. Cuma tangannya diperban seperti itu, lalu pakai tangan yang satunya lagi. Mungkin kalau si Amelia tidak bertemu dengan Ray, dia kagak bakalan kuat seperti sekarang. Dia pasti merengek dan menangis-nangis di kamar lagi. Setelah itu ketika mereka kembali ke sekolah, akhirnya si Amelia bisa hidup bebas tanpa adanya harus ini dan itu, apalagi terikat dengan yang nampaknya garis keturunan. Dia sekarang pengen menjalani hari-harinya bersama kawan-kawannya itu. Amelia sudah menjadi orang uang berbeda kali ini. Jadwal selanjutnya adalah pertandingan antara si Rebecca melawan si Lucas yang menang dalam beberapa detik doang kemarin. Mereka bakalan menontonnya. Di sisi lain arena pun sudah ramai seperti itu. Sebelum itu Carol, Lydia, dan Abby ke tempat musuh yang kemarin Ray tangkap. Mereka bakalan mengidentifikasi terlebih dahulu. Cuma ini si Carol selalu bercanda sampai Lydia kagak kuat pengen menghajarnya. Abby menyuruh buat menahannya dulu. Terus sekarang tugas si Carol menguak semua kejahatan yang sudah mereka lakukan. Carol menggunakan kekuatannya itu untuk supaya nurut apa kata dia. Bukannya mengidentifikasi itu orang, malah bermain-main. Tentu Abby marah. Alhasil kalau terlalu bermain-main, jadinya ketika dia tanya musuh ternyata malah kagak bisa jawab dan tiba-tiba aja kepalanya meledak. Di sisi lain pertandingan Rebecca bakalan dilaksanakan sebentar lagi. Ray melihat ada adiknya si Rebecca di atas sana yang sedang menyaksikan. Ketika pertandingannya dimulai, nampak si Rebecca mempunyai kekuatan bisa membaca pergerakan lawan bakalan melakukan apa. Nah, di sana ketika Lucas baru aja nyerang dengan kekuatan kegelapannya, satu langkah saja langsung mengeluarkan ultinya lalu menang gitu aja sangat cepat. Seketika penonton terdiam melihat hal tersebut, tapi inilah kenyataannya. Sarah pun kagak ngerti bisa secepat itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan di final ini. Lucas lah pemenangnya. Setelah pertandingan, Lucas melewati si Ray. Nampaknya Ray tahu tentang kekuatan si Lucas ini yang seharusnya dia tahu mengikuti kompetisi tersebut karena levelnya katanya udah beda. Lucas berada di levelnya si Ray alias penyihir pedang es. Bahkan dia juga kagak tahu kalau Ray ini adalah penyihir pedang es. Dia mempunyai tujuan ikutan kompetisi itu yang tak lain adalah memperlihatkan kepada si Ray. Dia berharap Ray bisa mengikuti kompetisi tersebut tahun depan. Dia bakalan menunggunya. Apakah Ray bakalan menerimanya teman-teman? Pas semuanya usai, mereka para peserta dikumpulkan di tengah arena. Setelah semuanya kumpul, saatnya acara penutupan, di mana penutupan disampaikan langsung sama Abby sendiri. Kompetisi kali ini berjalan aman, walaupun di balik layar mereka sempat ada kendala juga dan tahun depan Magic Cavalier bakalan dilaksanakan kembali. Setelah kompetisi itu berlangsung akan ada festival budaya. Nah, si Ray kebagian jadi panitia yang bakalan ngurus mau bikin apa di kelasnya. Dia ditemani si Amelia. Terus dia menyarankan untuk membuka cafe mate saja. Lantas murid-murid pada terkejut soalnya mereka semua bangsawan, harusnya kagak jadi seorang pelayan kayak gitu. Ternyata itu adalah ide daripada si Amelia. Dia pengen jadi panitia karena mau bikin cafe mate tersebut. Dia juga bakalan membuat kostum pelayannya itu agak sedikit modern. Awalnya si Ray ini emang agak kagak setuju dan terlalu beresiko. Cuma si Amelia mencoba buat mempercayai si Ray ini. Alhasil Ray percaya dan bakal mengikuti kata si Amelia. Dia juga berani speak up di depan teman-temannya kalau dengan adanya KPM bisa buat pelajaran juga. Kalau bangsawan juga bisa loh jadi pelayan, mereka tetap kagak mau. Cuma pas melihat si Carol menggunakan baju maid langsung dah pada suka. Setelah itu akhirnya usulan si Amelia diterima juga. Kini tinggal menunggu waktunya.
Tak lama kemudian datang si Sarah ke hadapan Ray. Dia memberitahu kalau si Rebecca udah tunangan. Tentu ini membingungkan. Setelah kalah pertandingan, si Rebecca langsung dijodohin. Terlihat orangnya itu ada di kursi penonton kemarin ketika melihat pertandingan final si Rebecca lawan si Lucas. Kali ini dilanjutkan kembali. Terlihat bapak daripada si Rebecca melakukan negosiasi sampai ada teken kontrak segala yang tak lain dengan tunangannya si Rebecca. Nampaknya bapaknya itu seperti kagak ikhlas anaknya bertunangan dengan dia yang bernama Evan tersebut. Katanya dia bakalan melindungi si Rebecca. Di sisi lain ada monster, entah monster apa yang sedang memakan energi atau apalah itu dari seseorang yang kagak dikenal. Terus ada orang bertopeng juga yang mengambil otak orang itu. Sekarang dia memiliki satu tujuan, yaitu mendapatkan si Rebecca. Jika dia berhasil, katanya mau buat membalaskan dendam kepada seseorang. Rebecca sendiri berada di asrama, mata dia kelihatan berdarah kayak gitu dan menyala pula. Keesokan paginya ketika Rebecca sedang berada di kebun bunga, datang si Ray. Dia menyapanya seperti biasa. Nampak si Rebecca kayak kurang bersemangat begitu. Senyumnya pun seperti dipaksakan. Mungkin hati dia sekarang kagak tenang setelah ini terjadi. Ray sudah mengetahui kalau Rebecca udah tunangan. Begitu dia pasti Ray udah tahu tentang ini. Tapi Rebecca bakalan tetap ke akademi untuk belajar. Cuma tempat tinggalnya kemungkinan nanti bakalan pindah. Si Ray bakalan melakukan tugas di klub tanaman bunga itu kalau semisal si Rebecca udah tidak tinggal di asrama lagi. Setelah itu Ray bertemu dengan si Amelia dan Elisa yang sedang berdiskusi tentang baju maid yang akan mereka kenakan. Soalnya sebelumnya sekolahnya bakalan mengadakan festival budaya. Nah, yang bakalan bikin bajunya adalah Elisa. Amelia yang menginginkan itu, dia juga udah memberikan desainnya harus begini-begini. Elisa sih kagak masalah, dia bisa membuat bajunya. Lantas Amelia senang, cuma Amelia juga yang ingin Elisa mengenakan karena pasti bakalan kawai. Tapi Elisa kurang pede karena paha dan tonjolannya bakalan kelihatan. Amelia terus memaksakannya seperti itu, soalnya dia juga bakalan memakainya. Elisa terus dirayu-rayu sampai ketakutan dan meminta bantuan si Ray. Tapi Ray malah mendukung tindakannya si Amelia untuk mengenakan seragam maidnya tersebut. Elisa makin bingung aja, lalu Ray menggunakan jurusnya yang membuat si Elisa kagak bisa menolaknya lagi. Tapi dia dapat tendangan dari si Amelia karena terlalu menggoda si Elisa macam itu. Sesudahnya terlihat kelasnya Ray udah mulai didekorasi. Para lelaki kelihatan sangat bersemangat sekali kalau soal kayak begini. Ray juga yang datang terkejut melihat para lelaki pada kompak seperti itu. Ini juga berkat si Ray bisa mempersatukan bangsa dengan ide membuat KP Maid. Epi sama Albert juga setuju akan hal itu. Katanya di dunia ini kagak ada lelaki yang kagak suka sama KP Maid. Semua lelaki pasti suka. Sesudah dari sana, Ray menuju ke ruang OSIS untuk meminta izin sekaligus menyodorkan rencana kelasnya itu untuk membuat KP Maid. Tentu si Sarah bingung kenapa membuat KP Maid. Ray langsung aja mengeluarkan kata-kata si Albert yang sebelumnya dia katakan. Si Sarah kagak bisa berkata-kata lagi karena semuanya udah lengkap juga dia setujui. Lalu Ray mau menanyakan sesuatu, yaitu kenapa di ruangan OSIS tersebut cuma ada 2 orang saja. Sarah meminta izin kepada si Rebecca untuk memberitahu si Ray. Dia memberitahu kalau yang lainnya kagak bakalan datang lagi dikarenakan ini semua tentang pertunangan si Rebecca dengan si Evan. Bahwasanya ada sekretaris OSIS bernama Cornea, yaitu awalnya yang bakalan bertunangan dengan si Evan. Setelah tahu kalau si Evan ini bertunangan dengan si Rebecca, tentu yang lain merasa marah, terutama Cornea. Jadinya semuanya lebih pro ke si Cornea. Alhasil beginilah yang kerjanya berdua coba pekerjaannya menumpuk kayak gitu. Ray menawarkan diri untuk menolong mereka berdua karena dia juga pernah dibantu sama si Rebecca ataupun Sarah. Ray sangat memohon sekali, alhasil si Rebecca sih kagak masalah akan hal itu. Jadi Ray memperbolehkan untuk membuat OSIS. Ketika Ray keluar dari ruangan, si Sarah mengejarnya. Dia mau ngomong sesuatu sama si Ray, terutama tentang si Rebecca. Sarah masih penasaran dengan pertunangan si Rebecca yang mendadak macam itu. Apalagi Rebecca itu adalah bangsawan tingkat atas. Masa iya mudah banget pertunangan itu pun tiba-tiba begitu saja. Sarah mencoba menyadarkan si Ray terus. Dia juga udah mencobanya si Rebecca cerita, cuma dianya kagak terbuka. Jadinya Sarah meminta bantuannya Ray untuk mencari informasi tentang hal ini. Ray bakalan mencari informasi. Malamnya dia ke rumah si Lydia. Lydia merasa aneh, tumben-tumbenan si Ray ini datang ke situ malam-malam.
Langsung aja ke intinya, Ray ngomongin tentang pertunangan si Rebecca dengan si Evan. Si Lydia sendiri kagak mengenali si Evan itu sendiri, cuma di Carla nampak tahu kalau Evan ternyata dari bangsawan teratas. Juga hal tersebut mungkin wajar kalau bisa bertunangan dengan si Rebecca. Cuma yang anehnya kenapa mendadak ditambah Rebecca masih terlalu muda dan juga agak kecepatan gitu. Carla bakal mencari informasi lebih lanjut lagi untuk kasus ini. Terus si Lydia menanyakan tentang festival budaya. Kelasnya bakalan bikin apaan? Dia kasih tahu aja kalau mau bikin KP-Made. Lydia aneh, lalu si Ray memberikan kata-kata yang tadi lagi. Apalagi pas memutuskan bikin KP-Made itu si Ray kepikiran sama si Carla yang memakai baju maid juga. Katanya sangat imut dan lain-lain pokoknya. Dipuji-pujilah si Carla, sampai si Lydia ini marah terus. Dia kepikiran untuk memakai pakaian maid juga. Cuma si Ray menertawakannya seperti itu karena kagak bakalan cocok. Lantas Lydia marah akan hal itu sampai Ray digituin jir. Mereka berdua bakalan datang pas festival nanti. Di sisi yang lain si Rebecca sedang mandi seperti biasa. Mata dia berdarah seperti itu. Dia bermimpi sesuatu yang di dalam mimpinya itu adalah si Ray. Dia bertanya-tanya kenapa Ray berada di mimpinya terus. Sesudah mandinya pun dia masih bertanya-tanya akan hal itu. Tak lama datang Maria, adiknya yang melihat darah di sapu tangannya. Rebecca ngeles kalau itu bekas mimisan aja tadi. Maria nampak mengkhawatirkan kakaknya walaupun dicuekin kayak begitu. Satu hal yang mau ditanya yaitu pertunangannya. Menurut adiknya dia masih ragu kalau Rebecca mau secepat itu. Cuma katanya dia sebagai putri yang paling tua di kerajaannya kagak masalah. Lalu menyuruh adiknya untuk bisa lebih baik daripada dia dalam hal percintaan. Ketika di kamar tentu si Rebecca ini menangis. Setelah itu diceritakan Maria yang dari kecil tidak disukai banyak orang karena berbeda dengan keluarganya sendiri yang memiliki rambut putih dan mata merah. Tapi Rebecca sama sekali tidak membencinya. Maria tetap imut. Terus Maria pun mencoba menjadi dirinya sendiri, membolongi telinganya supaya bisa pakai anting. Emaknya marah Maria pakai anting model macam itu. Beliau meminta Maria buat meniru si Rebecca, tapi dia kagak mau. Bahkan dia bingung sendiri kenapa dia kagak seperti kakaknya yang pintar dan mempunyai bakat. Setelah itu sore-sore Maria sempat menanyakan tentang pertunangan sebelum kompetisi pedang itu berlangsung. Cuma si Rebecca kagak mau cerita sama si Maria. Dia lebih baik menutupi sehingga tentu dia kesal dan menangis kayak gitu. Keesokan harinya kelas si Ray udah mulai jadi para cewek-cewek. Udah nyobain baju maidnya masing-masing. Ray yang melihat Wanda dan kawan-kawan memakai maid auto dipuji sama dia. Tak lama kemudian datang Amelia yang udah pakai juga. Ray langsung terpesona apalagi melihat si Elisa yang begitu estetik. Elisa yang pemalu akhirnya bisa juga pakai baju begituan ini. Udah jadi surganya para lelaki. Terus di sana ada si Clarice yang justru dia kacau banget jadi hantu. Katanya di kelasnya dia lagi buat rumah hantu. Dia sebenarnya dipuji juga sama si Ray, cuma kagak yakin aja penampilannya begitu dibilang kawaii. Tapi si Amelia benar-benar menyukai penampilan si Clarice macam itu. Sorenya pas si Rebecca mau pulang di gerbang ada Ray yang mengajak pulang bareng. Di perjalanan si Rebecca bercerita kalau sesudah festival budaya kemungkinan dia kagak bakalan tinggal di asrama lagi. Soalnya dia udah tunangan juga. Ray pun mengerti akan hal itu. Tak lama kemudian si Evan berada di depannya. Dia menjemput si Rebecca dan menyuruh Ray sampai di sini saja nganterinnya. Mereka juga sempat berkenalan. Pas mau pergi, Ray mulai curiga sama ini orang. Di sana juga datang adiknya si Carol yang membawa Ray ke ruang rapat bersama Lydia. Abi Carol katanya kalau dilihat-lihat rumah si Evan ini nampak kosong. Ditinggali sama Evan sendiri sejak lama. Mereka menyimpan kecurigaan kalau Evan ini pura-pura jadi baik demi untuk mendapatkan si Rebecca, terutama matanya. Mereka menyimpan kecurigaan kalau Evan bagian dari organisasi eugenik yang suka dikoleksi mata. Sementara di sisi lain, Monster tadi menanyakan kepada bosnya yang menggunakan topeng itu. Nampak dia sebentar lagi bakalan berhasil. Apalagi jika mata si Rebecca bisa dia rabot. Dia memiliki sebuah tujuan, ternyata orang di balik topeng itu adalah si Evan sendiri. Rebecca yang lagi terdiam di kamar, ada Evan yang mendekatinya. Seperti itu terlihat dia menginginkan mata milik Rebecca. Cuma Rebecca menghindarinya begitu saja. Evan memberitahu kalau dia telah mendatangani kontrak dengan bapak si Rebecca untuk keputusannya ini.
Katanya bapaknya mendatangani kontrak supaya keluarganya naik derajatnya jadi lebih tinggi. Rebecca sudah kagak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah itu Rebecca bermimpi kembali. Melihat anak kecil yang tak lain adalah si Ray yang sedang menangis menolong si Howard yang sudah meninggoy. Dia berusaha supaya si Ray ini bisa mengikhlaskannya. Keesokan harinya ketika Ray sedang membantu di OSIS, dia disuruh keluar dulu sama si Sarah karena ada yang mau ketemu. Pas dia keluar ternyata itu si Maria, adiknya si Rebecca. Tentu dia ke situ mau menanyakan tentang kakaknya. Dia meminta pendapat tentang kakaknya dia. Ray tentu saja melihat Rebecca no minus lah, intinya sama seperti adiknya yang sangat cantik. Maria langsung baper kayak gitu, digombalin sama si Ray. Tapi dia selalu dibanding-bandingkan sama kakaknya yang berbeda jauh dari segala sisi. Makanya saat itu si Maria selalu menghindari dari kakaknya. Namun kali ini dia ingin menolongnya. Si Ray memberikan ketenangan kepada si Maria macam itu. Dan dia juga siap membantunya. Di sisi lain si Rebecca melihat mereka berdua di rumahnya. Si Rebecca agak sedikit gelisah ketika tadi melihat adiknya seperti sedang dipeluk sama si Ray. Di sisi lain Epi mengajak si Ray untuk tidur. Sebentar lagi tapi Ray kelihatan belum mengantuk. Katanya dia sedang membaca novel tentang percintaan. Dia menawarkan si Epi untuk membacanya juga. Tapi Epi kagak mau. Kalau baca full tulisan kayak gitu, dia cuma nanya isi ceritanya kayak gimana. Isinya tentang perasaan yang mana ada iblis yang tidak mempunyai teman. Suatu hari dia bertemu dengan manusia yang makin lama mereka berdua berteman dan memahami perasaan. Hal tersebut malah membuat iblis ini meninggalkan manusia tersebut demi untuk mendapatkan kekuatan iblis. Sedangkan manusia ditinggalkan begitu saja. Namun manusia tersebut masih menunggu kedatangan iblis itu kembali. Ray sangat menyarankan Epi untuk membacanya. Dia kagak suka cerita yang sedih-sedih begitupun Ray. Besoknya mereka semua melakukan percobaan dengan memakai baju maid dan juga memberikan sebuah hidangan gitu. Sedangkan Ray masih membantu OSIS melakukan pekerjaannya. Sampai akhirnya malam hari ketika si Ray sedang tertidur, tiba-tiba saja dia bermimpi ketika di pemakaman si Howard sewaktu perang. Kalau Ray merasa sedih di sana, namun tiba-tiba aja di belakang Ray terdapat si Rebecca yang memanggilnya. Lantas dia langsung terbangun dari tidurnya dan matanya kagak biasanya berdarah seperti layaknya Rebecca. Keesokan harinya pagi-pagi dia langsung menemui si Rebecca. Nampak dia baik-baik saja dan seperti biasa mengobrol. Ray kagak menanyakan soal yang semalam dia mimpikan. Malah si Rebecca ini mau nanyain tentang si Ray ini siapa. Apakah dia yang pernah ikutan perang timur? Cuma kagak jadi. Dia malah nanyain soal festival yang mana ini festival pertama buat si Ray. Rebecca menyuruhnya untuk bersenang-senang. Setelahnya festival pun dilaksanakan. Terlihat rame banget. Akademi lain pun ada yang datang ke sana, termasuk Ariane yang datang ke sana nyariin si Amelia. Terlihat Amelia lagi ngelayanin orang gitu, layaknya maid yang sesungguhnya, benar-benar sangat imut sama si Ray. Epi dan A menyadari, mungkin inilah yang dimaksud dengan bekerja secara profesional. Sesudahnya si Ray jalan sama si Rebecca, sebelumnya si Sarah lah yang menyarankan hal itu kepada Rebecca untuk berkeliling bersama Ray mumpung ada waktu. Di sana Rebecca merasa agak sedikit malu-malu gitu. Ujung-ujungnya dia nempel juga main kesana kemari bersama si Ray. Sesudahnya pas mau berpisah tadinya Rebecca pengen ngajakin Ray untuk melihat kembang api di acara penutupan festival nanti. Cuma dianya malu alhasil kagak jadi. Sore harinya ketika si Maria mau pulang sambil membawa foto, tiba-tiba di depan terdapat seorang orang dewasa berambut putih sama dengan Maria. Dia ke situ mau memberitahu kalau bahwasanya si Rebecca sekarang dalam bahaya. Bentar lagi dia bakalan meninggoy katanya. Si Ray juga diberitahu sama si Lydia kalau Rebecca bakalan mati. Dia kagak ngerti apa yang terjadi. Lydia bahkan menyerahkan tugasnya itu kepada si Ray. Tak lama datang bapaknya. Dia bakalan menjelaskan tapi dia memohon untuk menyelamatkan anaknya. Malam harinya si Ray pas lagi baca diajak berbicara sama Epi. Dia ngomong kepada si Ray jikalau Ray mempunyai masalah dia bisa ngomong sama si Epi karena teman-temannya pasti bakalan membantunya. Di sisi lain tim jahat sudah mau bersiap-siap. Mereka memiliki target utama yaitu si Ray White untuk mengambil kekuatannya. Di sisi lain juga si Rebecca menangis sambil bisa melihat masa depan yang bakalan terjadi nantinya. Ditambah matanya dilumuri banyak darah. Maria yang mendengarkannya kagak tega.
Keesokan harinya ketika Ray lagi lari, di sana ada Rebecca yang mencegatnya. Dia meminta Ray untuk melindungi adiknya Maria karena mereka udah kenal juga. Jadi yakin kalau Ray bisa berteman. Sekarang Rebecca yang sudah bertunangan bakalan kagak tinggal di rumah yang sama lagi. Maka dari itu dia meminta Ray untuk melindunginya. Ray tentu merasa aneh. Si Lydia mengajak Carol dan juga si Abby untuk bersiap-siap juga. Cuma Carol pengen menikmati festival dulu. Untuk si Lydia ini tegas orangnya. Selepas di sekolah, Maria datang lagi ke sana. Si Ray mencoba menghiburnya. Cuma kelihatan Maria tidak seperti biasanya. Malah dia meminta tips kepada si Ray gimana supaya dia bisa berani. Sementara si Rebecca yang lagi jalan bertemu dengan si Evan, lalu membawa si Rebecca begitu saja. Si Maria kelihatan sudah dapat masukan, lalu dia pun pergi. Nah, si Amelia merasa cemburu melihat si Ray kenal juga dengan si Maria. Dia kagak bisa diam saja. Lalu Ray lari meninggalkan tempat tersebut. Lantas si Amelia merasa aneh dengan si Ray. Apa yang sudah terjadi? Nah, si Epi memberitahu sesuatu. Di sisi lain, Rebecca dibawa ke tempat latihan di dekat sekolahnya. Dia memberitahu Rebecca kalau dia bakalan dihabisi sekarang juga. Terus para pengikutnya sudah bersiap membawa banyak kroco demi mengincar si Ray. Tak lama Ray datang ke sana menghajar kroco-kroco itu. Nampaknya banyak banget, dia kagak kuat melawan semuanya. Untungnya teman-temannya datang menolongnya. Mungkin mereka sudah tahu cerita yang sebenarnya dari Epi, makanya ke situ. Di tempat Rebecca juga terdapat Maria yang menerobos masuk ke tempat tersebut. Si Epi beserta yang lainnya membantu Ray dengan berbagai kekuatannya. Nampak sekali mereka dengan mudah mengalahkan monsternya itu. Namun ketika si Amelia berhasil, ada iblis bernama Para mau menyerang Amelia. Ray langsung menahannya. Orang-orang itu kagak mengetahui kalau itu adalah si Ray. Jadinya mereka mencueki mereka semuanya. Epi dan yang lainnya menyuruh Ray untuk meneruskan ke atas sana biar kroconya sama teman-temannya itu. Dia pun menyerahkan semuanya kepada mereka. Cuma ada yang dia lupakan, yaitu suaranya masih perempuan. Sebelumnya bapaknya Rebecca memberitahu Ray kalau nama Bradley itu adalah sarang-sarangnya iblis. Begitupun sekarang yang dialami si Rebecca. Ternyata dia itu adalah Creus. Entah apa Creus itu yang pasti berbahaya. Kenapa si Maria berbeda sendiri dengan Rebecca? Karena Rebecca sendiri mempunyai Creus kekuatan iblis di bagian matanya. Terutama kalau dia kagak bisa mengendalikan kekuatannya itu, Rebecca bakalan mati sebelum umurnya 20 tahun. Maka dari itu dia meminta Ray untuk menyelamatkannya. Setelah itu datanglah orang-orang yang memakai topeng beserta para Trogo. Ternyata orang yang bersama si Rebecca itu bukan si Evan, melainkan orang berambut putih yang sebelumnya bertemu dengan si Maria. Si Evan itu berada di balik topeng itu. Sepertinya Evan dan cewek itu sudah saling mengenalnya. Evan terlihat marah karena rencananya terus digagalkan sama orang itu bernama Liz. Evan bakalan fokus tujuannya untuk mendapatkan si Rebecca. Namun sayangnya si Liz tidak bakalan memberikannya. Dia menjauhkan si Rebecca kayak gitu. Lalu memasukkan si Evan ke dalam dimensi yang lain. Kini giliran si Maria. Liz menyuruh Maria untuk mengeluarkan unek-uneknya kepada Rebecca supaya si Rebecca itu overheat. Nanti sisinya bakalan diselesaikan sama si Ray. Kebetulan Ray baru sampai ke situ. Para Traho langsung mau menyerangnya, saking nafsunya pengen kekuatan si Ray. Tapi ada penjaga yang dibuat sama si Liz. Dia pengen ngobrol dulu dengan si Ray. Ray sendiri kagak mengenali si Liz. Katanya dia adalah penyihir imajiner. Jadi Ray baru tahu kalau semua ini yang ngerencanain adalah si Liz ini. Si Liz yakin kalau Lydia dan yang lainnya udah ngeh akan hal ini. Dia meminta bantuan kepada si Ray untuk nantinya membantu si Rebecca ketika dia overheat. Ray cukup menggunakan Chronos Loop. Ray sendiri bingung, katanya si Ray ini memiliki apa gitu. Pokoknya sinkron lah dengan si Rebecca. Makanya sebelumnya Ray pernah berdarah matanya karena para Traho udah kagak sabar. Jadi Liz menyerahkan dia kagak ada si Ray, sedangkan dia ngurus si Evan terlebih dahulu. Ray pun bersiap-siap. Ketika pertempuran itu terjadi, Ray malah dibuat kesulitan sama musuhnya. Pedangnya terus dihancurkan sampai berkali-kali seperti itu, yang membuat si Ray kagak bisa bertahan lama lagi. Sementara si Liz yang masuk ke dalam dimensi bertemu dengan Evan, yang nampaknya dia sangat kesal dengan si Liz ini. Dia pengen segera mencapai tujuannya. Lalu dia pun karena kagak bisa dikontrol, alhasil dia menghentikan dirinya biar overheat dan berubah menjadi iblis yang sangat membagongkan.
Baru aja mau nyerang si Liz, tiba-tiba saja dia seperti ketahan gitu. Lalu si Evan ini bakar begitu saja sama si Liz yang langsung kagak berdaya macam itu. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan imajiner, cuma kekuatannya bukanlah yang terkuat. Kekuatan Ray lebih kuat daripada dia. Kekuatan Ray lah yang bisa menguasai dunia, sedangkan si Ray-nya malah lagi keteteran. Di sisi lain, Amelia bersama yang lainnya berhasil mengalahkan semua kroco-kroconya. Albert kagak percaya dia bisa mengalahkannya, padahal waktu uji coba di Kapka dia cupu banget. Mereka beranggapan ini mungkin efek daripada bertemu dengan si Ray. Tak lama kemudian kroco itu hidup kembali dengan mode yang berbeda, lalu menyerang mereka kayak gitu. Untungnya Lydia dan yang lainnya keburu datang nolongin anak-anak itu. Mereka menunjukkan kekuatan penyihir legendaris yang sangat mengerikan, dimulai dari Carla dengan kekuatan petirnya, lalu si Abby dengan kekuatan apinya yang menyeramkan, dan si Caroline yang seperti biasa agak dibawa bercanda terus, lalu ditutup dengan kekuatan si Lydia dengan pedang es yang sangat besar, yang menurut yang lain berlebihan. Sekarang giliran si Ray melakukan sisanya. Ray udah kewalahan, dia udah kehilangan banyak sekali pedang esnya, tapi masih belum menyerah, malah dia minta untuk mengeluarkan kekuatannya lebih besar lagi. Alhasil orang itu mengeluarkan kekuatan iblisnya, yaitu mengubah dirinya menjadi hitam dan kuat. Ray aja sampai terpojok macam itu. Muka dia sudah dipenuhi darah. Dia dihajar habis-habisan sama si besar ini. Orang berdua malah debat terus. Si Ray masih bisa bergerak hingga akhirnya yang tadinya pedangnya biru berubah warna menjadi merah. Orang itu langsung keteteran ketika si Ray berubah warna macam itu. Ray langsung melakukan penyegelan kepada si para Trago, lalu dia pun sudah tidak bisa bergerak lagi dan Ray melepaskan sihirnya. Ketika Rebecca mau menolongnya, si Maria ngomong kalau ini semua salah si Rebecca sendiri yang terus memendam masalahnya, kagak mau berbagi kepada siapapun. Terus juga Rebecca selalu saja hatinya ramah dan menuruti apa kata orang tuanya. Pokoknya baiklah. Dia padahal di sisi yang lain dia punya pendirian pengen kayak gimana. Maria juga marah-marah karena sebenarnya si Rebecca ini kagak suka sama dia. Rebecca terus memuji si Maria sehingga dia suka dibanding-bandingkan sama kakaknya. Rebecca sendiri langsung mengeluarkan isi hatinya kalau dia emang kagak suka sama adiknya itu. Pokoknya debatlah di sana kagak jelas. Cuma Maria tetap adiknya, dia tidak boleh meninggalkannya begitu saja. Hingga akhirnya dia nangis dan mengeluarkan cahaya yang membentuk perisai. Teman-teman yang lainnya pada datang, katanya itulah yang disebut overheat. Ray berusaha untuk bangun kembali. Berbarengan dengan si Liz muncul kembali sebenarnya si Evan itu temannya si Liz yang hilang arah. Karena keserakahan terhadap kekuatannya ini persis seperti apa yang novel dibaca sama si Ray. Dia sangat sedih sebenarnya. Lalu si Ray pun mendekati ke arah si Rebecca. Terlihat dia nangis darah lagi macam itu. Dia meminta Maria buat mundur terlebih dahulu. Lalu entah apa yang Ray lakukan, dia cuma ngomong crossnolog. Udah berhasil gitu doang. Adiknya Carol langsung melaporkan kalau si Ray telah menyelamatkan putrinya. Bapaknya turut senang dan banyak terima kasih sama si Ray. Sesudah semuanya beres, malam harinya si Rebecca berniat mau nonton kembang api bareng Ray. Tapi yang ada malah Amelia di sana. Mereka mulai debat memperebutkan si Ray. Mereka sombong-sombongan yang mana Amelia pernah pelukan dan si Rebecca punya kayak ikatan gitu sama si Ray. Pokoknya kagak mau pada kalah dah. Tapi tetap mereka harus bersaing sesehat mungkin. Tak lama Clarice sama si Elisa kagak mau kalah juga. Dia ikutan dalam perebutan. Lalu selepas Ray datang, auto mengharim pasti ujungnya. Besoknya si Ray pergi ke pemakaman si Howard. Dia sedikit curhat di sana. Semenjak kepergiannya, dia awalnya si Ray ini agak takut, tidak memiliki siapapun. Tapi untungnya sekarang dia bisa mengisi hari-harinya seperti orang normal dan memiliki banyak teman. Sebenarnya animenya sudah selesai. Di post credit scan cuma memperlihatkan Ray yang diajakin pertandingan sihir sama Ariane dan muncul bocah yang mencari kakaknya, entah siapa. Oke, mungkin gitu aja buat anime ini. Menurutku agak kurang sih jalan ceritanya. Banyak yang dipotong-potong videonya jadi kagak jelas gitu. Gimana menurut teman-teman? Oke, segitu dulu dari season pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.